Bismillahirrahmanirrahim. Sada dua tolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara dan dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul masih di channel yang sama, Bunda Indah Podcast. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat Bunda ya? Sehat, alhamdulillah. Seperti biasanya kalau bertemu dengan Bunda selalu memberikan aura yang berbeda, cahaya yang menerangi begitu ya, dan semangat yang selalu bergelora membakar insya Allah. Baik Bunda, kita kembali ngobrol-ngobrol Bunda ya, dan temanya masih tema tentang kebangsaan. Kita kan merasakan Bunda bagaimana karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa terhadap bangsa dan negara Indonesia ini Bunda. Luar biasa. Ada banyak agama, banyak keyakinan, kepercayaan, suku bangsa, bahasa, budaya, ragam. Wah luar biasa lah Bunda. Rumit, tapi seperti baju Bunda Indah yang cantik ini. Rumit harmonis begitu. Nah itulah Indonesia Bunda. Rumit tapi kita bisa harmonis. Ada falsafah bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara mungkin ingin tahu bagaimana Bunda memaknai tentang Bhinneka Tunggal Ika itu Bunda. Nah, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi kepada sahabat Bunda Indah di channel itu yang mungkin sudah berapa selama bulan suci Ramadan kita selama ini banyak terfokus kepada amal ibadah, kembali kepada amar ma'ruf nahi munkar. Karena semboyan Bunda Indah itu tetap sebagai penyuruh kebaikan. Dicatat, ya. Kalau bisa terus dicatat kepada pencipta Bunda Indah. Bunda Indah punya semboyan apa selain cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bunda Indah itu punya semboyan adalah menegakkan kebenaran, menyeru kebaikan, pemersatu umat, dan NKRI harga mati terhadap negara yang kita cintai. Wah ini kalau sudah berbicara Allah, Rasul, tambah 4, nggak bisa diganggu gugat. Bunda Indah tidak bisa dipaksa, tidak bisa diperintah, karena tujuan memang kepada tujuan sebenar-benarnya adalah kepada Allah, ya, dan untuk kepentingan umat dan bisa dibermanfaat bagi orang lain. Itu ilmu yang satunya. Jadi bicara kebinekaan Tunggal Ika ini adalah bicara kebangsaan. Kebangsaan Indonesia ini banyak suku ya, banyak suku bangsa. Bahasa kan banyak sekali. Betul. Semua ada. Ya. Yang orang Jawa pintar bahasa Sunda, yang Sunda pintar bahasa Sabata, saking banyaknya suku bangsa, bahasa. Inilah dia yang unik terhadap negara kita, makanya dunia itu sangat menghormati Indonesia. Itu tadi selain negaranya subur, makmur, ya, anak-anak bangsanya termasuk masyarakatnya juga luar biasa. Jadi kalau mau menyelami apa kebinekaan itu adalah kita coba yang kita tadi sudah belajar, yang tadi apa sebenarnya makna dari kebinekaan itu. Bunda ini belum lahir loh, waktu lahirnya terbinanya kebinekaan tadi. Tapi karena kita belajar dari SD, SMP, SMA, dari dulu, masih dulu itu gencar-gencarnya kita itu belajar kebinekaan, ya, kebangsaan. Kayaknya sekarang udah agak menipis, nggak tahu apa salah ini di mana ya. Saya heran sampai anak-anak sekarang ini di sekolah itu udah nggak punya etika satu sama lain, sampai dengan orang tua pun udah tipis bicara etika. Mereka menganggap dirinya itu lebih baik sebagai anak bangsa. Ya itu tadi mereka kebanyakan orang, apalagi terhadap orang tua dan anaknya. Seharusnya anak-anak itu diajar dulu didikan.
kamu tinggal di Indonesia harus seperti ini, nak, punya akhlak seperti ini, kau harus punya kebinekaan, karena negara kita sudah banyak suku bangsa tadi yang Bunda terapkan itu kepada anak Bunda. Makanya kami di dalam keluarga itu saling menghormati, saling menghargai. Kenapa seorang Bunda Endah itu bisa mau mendirikan saya pribadi mendirikan rumah komunikasi ringkas. Ya, itu tadi. Saya memulai sesuatu itu dari rumah saya pribadi, rumah saya sendiri, termasuk hati saya. Apa tujuan kau hidup sebagai anak bangsa, terutama kau hidup dari hamba Allah? Apakah kau mampu sesuai dengan amanah aku kata Allah? Kita jalankan sesuai perintah, termasuk sunnah. Kedua, anak bangsa. Apakah kau bisa menghargai atau satu sama lain menjadi anak bangsa di Indonesia? Kembali yang tadi Adinda sampaikan, kebinekaan. Karena terbinanya negara kita sudah ada suku, segala suku. Gak ada loh yang memerintahkan suku kau jadi suku ini, yang gak ada. Sudah terbina, sudah tercipta. Mana bisa diganggu gugat? Betul kan? Nah itu tadi, tanpa ada kita menjaga saling menghargai satu sama lain. Karena negara kita adalah negara demokrasi, ya negara toleransi, saling hormat menghormati satu sama lain antara agama yang lain atau suku yang lain. Nah ini yang pertama dulu saya sampaikan kepada Adinda Fahrul supaya kita bisa buat penjabaran. Jadi memang kerumitan Indonesia ini seperti tergambar dalam baju khas Indonesia, batik Bunda. Ini batik yang Bunda pakai sekarang cantik luar biasa ya. Kerumitan dalam harmonis Bunda, atau harmonis dalam kerumitan. Gambar batik itu kan rumit Bunda. Atau misalnya Bhinneka Tunggal Ika dalam makanan ya Bunda, ada nasi rames, semua ada di sana Bunda. Nah, bagaimana Bunda melihat ya perbedaan-perbedaan ini kok bisa bersatu begitu Bunda? Apa yang menyatukan ini apa Bunda? Sementara di negara-negara lain Bunda, hanya satu agama, hanya satu warna suku bangsanya, tapi mereka ribut terus, pecah belah. Tapi Indonesia yang luar biasa ini punya satu kesatuan yang kuat. Apa yang disepakati Bunda? Sampai kemudian dari Aceh sampai ke Papua, dari Merauke sampai ke Sabang ya, timur ke selatan, itu semua bersatu dalam NKRI begitu ya. Apa yang Bunda lihat, apa sebetulnya yang bisa menyatukan itu apa Bunda? Ini sepertinya memancing pertanyaan atau memang sindiran. Ya. Kalau Bunda melihat terciptanya negara kita ini adalah itu tadi yang sudah terbentuk dari satu kesatuan, terutama kebinekaan tadi. Nggak sulit untuk menyatukan itu, nggak sulit. Kembali ke kita, ya. Negara Indonesia itu sudah berdiri, ada satu kesatuan. Ada toleransi, ada saling menghargai, ada suku ini, kan nggak mungkin kita memaksa kehendak satu sama lain tanpa ada itu tadi. Kembali ke hati, kembali kepada takwa ya. Kalau saya melihat adalah takwa baru kau beriman. Jadi kalau Bunda lihat ini sudah sedikit mulai mau diruntuhkan kebinekaan ini. Kenapa? Ego timbul. Ego itu tadi pertanyaan Dek Fahrul sebenarnya adalah bentuk sindiran ya. Saya aja malu kalau saya mengatakan hanya sebagai orang Jawa atau Aceh, tapi akhlak saya sebagai suku yang memang betul-betul punya adat istiadat, tidak saling memberikan, tidak saling membuat bentrok atau penyebar fitnah. Harusnya kita sadar, oh iya, Bunda Indah ini kayaknya orang Jawa ya atau orang Aceh ya, pasti punya karakter dong. Ya, betul. Kembali tadi bicara akhlak, iman, takwa dan iman. Kalau kita dominankan akhlak tadi, maka terjaga tadi apa sukumu, menjadi toleransi. Pasti kau saling menghargai. Nah, ini yang sebenarnya sudah mulai rapuh. Ya, hati mulai rapuh, agama mulai rapuh, sampai suku sudah mulai rapuh. Terpecah belah. Sekarang Aceh organisasi Aceh terpecah. Organisasi Jawa terpecah. Organisasi Batak semua terbentuknya organisasi
udah tidak ada punya iman dan takwa tadi, terpecah, saling mendahulukan ego. Maka jangan salahkan pemimpin negara, karena ini adalah salah aku atau kau. Ya, memang situasi hari ini sangat memprihatinkan. Itu dia. Sangat memprihatinkan. Yang kasihan siapa? Yang menjadikan negara kita hancur ini sebenarnya yang tua-tua loh, bukan yang muda. Iya benar. Jangan salah. Rumah. Saya mendirikan rumah komunikasi lintas agama, saya keras. Saya nggak peduli cinta kepada saya itu sedikit, asal punya toleransi kuat, kokoh. 10 aja saya bentuk organisasi ini dengan punya masa, tapi dia bisa menjadikan estafet untuk menjadikan toleransi agama, suku, agama, kebinekaan sebagai anak bangsa yang kuat dan bertakwa. Hebat kita. Ngapain kita banyak, tapi banyak provokator di dalam, punya kepentingan politik, punya kepentingan untuk memperak-perandakan iman dan takwa kita sampai hancur di Republik Indonesia ini, ekonomi karena mental akhlak kita. Itu dasarnya kembali kepada kita. Nah, kalau begitu apa nasihat Bunda untuk masyarakat secara umum ya, khususnya kepada pencinta Bunda Indah di seluruh Nusantara, agar nilai kebinekaan ini tetap dirawat Bunda, tetap dijaga, sehingga kita sebagai satu kesatuan dalam NKRI menjadi keluarga besar Bunda, begitu. Apa nasihat-nasihat? Bunda cuma menasihati kepada anak-anak bangsa terutama, ya, jangan mudah terprovokasi. Jaga negara ini melalui iman dan takwa. Didikan orang tuamu itu sangat dibutuhkan. Karena kalau cuma didikan oleh pesantren, universitas, orang lain, kalau tanpa ada akhlak orang tua itu sendiri yang mendidik menjadi anak bangsa yang punya mental akhlak terhadap negara ini, menjaga kebinekaan ini, jangan salahkan orang lain. Jadi pupuk sesuatu itu ke depan, termasuk negara ini, untuk menjadi rumah, ya, idaman bagi negara-negara dunia. Indonesia ini harus jadikan rumah, ya, rumah yang dihuni segala suku bangsa, segala suku agama. Jaga, menjadikan satu pilar yang luar biasa, contoh bagi negara lain, bahwasanya Indonesia punya satu kesatuan karena kebinekaan tunggal ika, terutama karena punya mental akhlak dan harga diri, terutama menjaga NKRI ini harga mati untuk menjadikan negara kita ke depan dan generasi-generasi kita ke depan lebih hebat, lebih kuat, bukan lebih bobrok, karena jauh dari takwa dan iman. Baik, terima kasih Bunda, sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Pesan terakhir dari Bunda Indah sangat luar biasa, sangat bermakna dan sangat ada kuat ya. Betul Bunda. Lemah bineka kita kalau tak ada takwa. Betul. Dan iman. Itu aja. Ya. Ini pesan yang sangat dalam, mari kita implementasikan dalam keseharian. NKRI adalah rumah besar kita, maka kita semua adalah keluarga yang meninggalnya, yang mendiaminya. Oleh karena kita keluarga, mari kita saling toleransi, kita saling mencintai, kita saling menghargai dan saling menghormati. Bunda punya musuh nggak? Nggak mau punya musuh. Itu toleransi. Jauh, jangan membenci siapapun, tapi bencilah kepada nafsu sendiri. Itu aja. Terakhir Bunda, pesan yang ingin Bunda sampaikan agar Indonesia tetap menjadi Indonesia yang kuat dan ke depan menjadi Indonesia yang jaya gitu. Simpel. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang Bunda cintai dan pencinta Bunda Indah YouTube, ya, Bunda mengharap kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, jagalah negara kita melalui iman dan takwa.
ada di dalam jiwa dan dalam perbuatan karena takwa dan beriman. Tanpa ada takwa dan beriman, Bunda yakin kehancuran rumah, masa depan dan negara kita ini akan menjadi sia-sia. Ya, jadi Bunda mengharap di sini kita saling menegur, saling menyayangi, memberikan ilmu yang bermanfaat, jangan saling ego, karena kita hidup harus bersama sesuai kemerdekaan Indonesia. NKRI Harga mati. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan nasihat seterusnya Bunda ya, insya Allah. Sahabat Bunda Indah di seluruh Nusantara, insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya dalam serial-serial yang insya Allah beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.